Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kehidupan kita melalui firman sabdanya pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan hari ini Senin 3 Februari 2025 tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Songonodo hatani Jehovah, reduti hamu ma'uhum, jala ulahuk kamu mahati goran, hai jonok nama asaro hatuoku, jala papatarukku hati gorakku. Demikian firman Tuhan. Taati hukum dan tegakkan keadilan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan semangat menyatakan pujian dan syukurmu pada Tuhan. Pada pagi ini kita mau mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kita melalui kehidupan yang dialami dan yang terjadi di tengah-tengah umat pilihan Tuhan. Pertanyaan, kenapa kita harus diajak taat dan menegakkan keadilan? Dalam nats hari ini Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya, mengingatkan bangsa Israel untuk taat pada hukum dan menegakkan keadilan. Kedua hal ini sebenarnya menjadi hal penting bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita. Apa yang terjadi ketika kita lalai dan tidak taat hukum? Ketika kita tidak mau mencintai keadilan. Lihat apa yang terjadi ketika sedang diperhadapkan dengan rambu lalu lintas. Saudara tidak taat ketika lampu merah menyala, lalu Anda menerobosnya. Mungkin seketika itu nyawa Anda melayang. Firman Tuhan melalui bangsanya diteruskan atau menjadi perintah yang estafet bagi kita. Kata-kata sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Pesan ini memberikan penghiburan dan harapan kepada bangsa Israel bahwa meskipun mereka telah melakukan kesalahan dan melanggar hukum Allah, masih ada harapan untuk perubahan dan pemulihan jika mereka kembali taat dan menegakkan keadilan. Demikian juga dengan posisi rambu jalan tersebut. Jika semua saling menerobos, tidak ada kesadaran dan ketaatan, maka akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan siapapun. Oleh karena itu, pengharapan akan keselamatan yang disampaikan dalam kitab Yesaya ini juga dapat dilihat sebagai pengharapan akan kedatangan Mesias dan keadilan yang akan dibawanya ke tengah-tengah dunia ini dan kehidupan kita setiap pribadi. Mari sambut dan terimalah firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk taat pada hukum dan menegakkan keadilan, yang berarti Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk mengubah hidup kita dan mengatakan bahwa iman kesetiaan yang telah kita miliki tidak akan sia-sia begitu saja. Oleh karena itu, pengharapan akan keselamatan yang disampaikan dalam kitab Yesaya 56 ayat 1 juga dapat dilihat sebagai pengharapan akan kedatangan Mesias dan keadilan yang akan dibawa olehnya, dengan menggambarkan bagaimana Tuhan akan memberikan keberkatan kepada mereka yang taat dan menegakkan keadilan. Untuk hidup dalam ketaatan dan keadilan dengan harapan dan keyakinan akan keselamatan dan keadilan yang dinyatakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sudah mengerti akan firman Tuhan pada pagi ini, maka kita akan katakan menaati hukum dan menegakkan keadilan merupakan hak dan kewajiban kita, karena itu adalah cerminan pribadi yang taat dan takut akan Tuhan. Dengan firman Tuhan pagi ini kita diajari juga bagaimana cara menaati hukum dan menegakkan keadilan itu. Yang pertama, kita harus berlaku adil lebih dulu. Artinya
kita melakukannya dan memulainya dengan diri kita sendiri, yaitu dengan cara bertindak adil terhadap sesama. Apabila kita sendiri berlaku tidak adil terhadap orang lain, misalnya terhadap pembantu kita atau anak-anak kita, pasangan kita, dan lain-lain sebagainya, maka janganlah kaget atau jangan kecewa apabila nanti suatu saat kita juga diperlakukan tidak adil oleh siapapun, atau teman-teman kita, atau guru kita, atau saudara-saudara kita. Yang kedua, kita akan menerima apa yang kita lakukan. Artinya, jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Namun ketika kita menanam kejahatan, maka kita akan menuai kejahatan. Atau jikalau hidup kita semau gue saja, tetapi bergelimangan dalam dosa, melanggar hukum yang berlaku, di mana kita berada, diam, dan mengabaikan Tuhan, mengabaikan firman-Nya, mengabaikan perintahnya dan hukum-hukumnya, maka suatu saat nanti kita akan menanggung hukuman atau balasan yang setimpal atas setiap ketidaktaatan dan pelanggaran kita. Dalam kitab Matius 3 ayat 10 lebih lanjut dikatakan bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Melalui nas firman Tuhan sudah jelas dikatakan, apabila kita tidak taat dan tidak setia melakukan firman Tuhan, maka pasti suatu saat nanti kita juga akan menerima balasan yang setimpal. Namun apabila kita hidup sungguh-sungguh taat dan setia melakukan semua firman Tuhan, kehendaknya dan perintahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara rindu akan keselamatan tersebut? Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan di dalam perjalanan kehidupan kita. Lakukanlah apa yang Tuhan inginkan dalam segala kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kehidupan kami pada pagi hari ini. Kau telah mengingatkan kami akan keselamatan yang daripada Tuhan melalui pribadi kami masing-masing, supaya kami taat akan hukum dan menegakkan keadilan. Itulah sukacita yang kami dapatkan pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan telah memberikan kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami, menyertai dan memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini juga kami berdoa buat segala kehidupan jemaat-Mu. Jika ada dari antara yang sakit, pulihkan, sembuhkan. Jika ada yang memiliki beban kehidupan, tolong mereka Tuhan, berikan kekuatan, berikan anugerah Roh Kudus-Mu kepada mereka untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami segenap para pelayan mengucapkan selamat berkarya dan selamat bekerja.